Halo Bapak Ibu hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat, salam merdeka belajar. Jumpa lagi dengan saya Pratela. Bapak Ibu hebat semua, saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu untuk topik yang sudah ditentukan oleh Panitia Raker SMA Negeri 50 Jakarta tahun 2021 ini tentang pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Bapak Ibu, kita akan mengambil topik utama do what you love. Jadi kita akan bicara tentang cinta. Nah, untuk itu saya ingin Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 50 Jakarta yang hebat-hebat ini memposisikan diri sebagai peserta didik. Itu ya. Oke. Nah, anakku semua, kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Nah, kamu pasti sudah mengenal istilah habis gelap terbitlah terang. Siapa tokoh yang terkenal dengan kutipan ini? Betul sekali, hebat. Lanjut. Nah, ini siapa tokoh yang terkenal dengan kutipan Tutwuri Handayani? Ada nama aslinya, Raden Mas siapa gitu. Terus ada nama yang populernya setelah mendirikan sebuah perguruan namanya perguruan Taman Siswa. Nah, pasti tahu semua. Oke, bagus, hebat sekali. Lanjut. Nah, sekarang tokoh ini, siapa tokoh yang terkenal dengan program Merdeka Belajarnya ini? Pasti tahu semua, ini sering muncul di TV. Kalau Bapak Ibu sering menonton acara dari Kementerian Pendidikan, YouTube channelnya Kementerian Pendidikan, ada 12 episode Merdeka Belajar, nah, beliau selalu tampil di situ. Nah, betul sekali, hebat Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut. Apa sebenarnya tujuan Merdeka Belajar ini? Masih ingat? Ini saya kasih clue, jembatan keledai berbergomantistif. Nah, apa itu? Tujuan Merdeka Belajar atau tujuan sekolah penggerak. Betul sekali. Jadi tujuan Merdeka Belajar atau tujuan sekolah penggerak itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Apa itu 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong atau kolaborasi gitu ya terkenalnya. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar atau berpikir kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, Bapak Ibu guru masih posisi sebagai peserta didik ya. Oke, anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran tentang, ini bicara tentang cinta. Ini suka sekali nih pasti kalian ini. Tapi sebelum kita bicara tentang cinta, kalau biasanya kalau kita bicara tentang cinta itu yang kita ungkapkan perasaan hati gitu kan. Tapi ini ada hasil penelitian yang menyatakan apa itu kebahagiaan dan bagaimana orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Penelitian yang pertama menyatakan uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Memang ketika orang mendapatkan pertama-tama mendapatkan uang yang melimpah yang sebelumnya dia tidak miliki, dia akan merasa bahagia, gembira gitu ya, senang begitu. Tetapi itu hanya sesaat saja. Begitu dia sudah mampu membelanjakan sekitar 75.000 dolar, karena ini penelitian di sono ya, bukan di Indonesia, jadi pakai 70 pakai dolar atau sekitar kira-kira 1 miliaran, itu sudah perasaan gembiranya sudah hilang, tidak ada emosi atau perasaan emosional yang meletup-letup atau yang ada di dalam dirinya, perasaan yang gembiranya itu nggak ada lagi. Ini hasil penelitian dari Kohneman and Deaton tahun 2010. Penelitian tahun 2005 sebelumnya oleh Lyubomirsky, Sheldon, dan Skade itu menyatakan
bahwa kebahagiaan itu tidak melulu karena faktor keturunan. Karena kamu anaknya presiden, kamu anaknya Sultan Andara, atau kamu anaknya Sultan beneran. Itu tidak, sebagian besar bukan karena faktor keturunan. Sebagian besar kebahagiaan itu didapatkan karena pengalaman hidup atau karena kehidupannya sehari-hari. Jadi pengalaman hidupnya dan kehidupannya sehari-harinya itulah yang menentukan kebahagiaannya. Itu penelitian berikutnya, kita lanjut. Nah, akan tetapi jangan terlalu menggebu-gebu atau terlalu keras mencari kebahagiaan. Karena kalau terlalu menggebu justru malah hasilnya malah sebaliknya. Itu hasil penelitian tahun 2012 oleh Maus. Nah, penelitian berikutnya, kalau kamu ingin bahagia, mendapatkan, kamu ya habiskan waktumu dengan keluargamu, dengan teman-temanmu, gitu ya. Itu cara yang paling efektif untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu penelitian tahun 2018 oleh Bohrer, Richer, Brumer, Wagner, dan Schmuckel. Dan yang terakhir, Pak Pratela ingin menyampaikan suatu hasil penelitian yang penting untuk kita ketahui semua. Penelitian ini menyatakan begini. Ada hubungan linier atau hubungan segaris antara keterlibatan kita dalam beragama, artinya dalam kita menjalankan keberagamaan kita, dengan kebahagiaan. Semakin kita ini rajin menjalankan ibadah sembahyang kita, itu berkorelasi dengan semakin tinggi keimanan kita. Gitu. Dan semakin tinggi keimanan kita itu membuat kita itu semakin pasrah, gitu ya. Nah, kalau kita itu semakin pasrah, itu biasanya kita itu seperti memiliki kekuatan besar untuk memberikan dukungan atau dorongan atau bantuan kepada orang lain. Padahal kita ini ya sama dengan yang lain, sama-sama keadaannya gitu. Tetapi karena kita ini memiliki kepasrahan, sehingga kita itu seperti tangan terbuka ketika orang membutuhkan bantuan, tangan terbuka ketika ada orang membutuhkan pertolongan, tangan terbuka ketika ada yang sedang dirundung kemalangan, kedukaan gitu. Ada empati, ada doa yang secara secara tiba-tiba muncul saja di dalam benaknya untuk mendoakan. Semoga begitu. Itu. Jadi, dan orang yang memberikan, mengulurkan, membuka tangannya ini cenderungnya menjadi bahagia. Karena apa? Karena dia sudah memberi. Nah, ini penelitian ini dibuat oleh Krauss, Ironson, dan Hill tahun 2018. Nah, ini perjalanan panjang untuk mencapai itu. Tetapi ini ya walaupun panjang, tetapi langsung nyampe ke sono gitu ya, direct one. Nah, ini dasar-dasar yang perlu kita ketahui tentang kebahagiaan. Jadi kita nggak bicara tanpa alas, tanpa dasar gitu. Ketika kita bicara tentang kebahagiaan, tetapi ada dasarnya. Nah, sekarang kita turunkan kepada teknisnya. Bagaimana kita membuat supaya pembelajaran jarak jauh ini menyenangkan. Supaya apa? Supaya kebahagiaan yang kan tujuan kita belajar, tujuan dari sebuah pendidikan itu kan supaya penduduknya itu bahagia, ya kan? Supaya penduduknya itu senang, supaya penduduknya itu merasakan kedamaian, begitu kan? Dan ternyata bukan uang yang tadi disebutkan di penelitian pertama tadi, disebutkan uang tidak membuat orang bahagia, gitu. Tetapi kebersamaan dengan keluarga, dengan teman, itu bisa membuat bahagia. Dan bahkan semakin kita rajin beribadah, ada hubungannya dengan kebahagiaan. Kalau dia menjalankan ibadahnya ya, keimanannya itu semakin menjadi lebih terasa. Nah itu ada kok. Itu nanti kita akan turunkan
Nah, ada 3 hal. 3 tips sederhana yang ingin Pak Pratela bagikan ke kalian semua untuk supaya membuat hidupmu bahagia ketika kamu menjalani pembelajaran jarak jauh. Ketika kamu merasakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan. Topik judul besarnya itu adalah make it part of your life. Jadi jadikan pembelajaran jarak jauh itu bagian dari hidupmu. Kamu perlu minum karena kamu haus, ya kan? Jadikan minuman yang kamu minum itu bagian dari hidupmu yang membuat kamu menjadi tidak haus lagi. Kamu lapar, kamu makan kemudian. Nah, jadikan makanan itu sebagai bagian dari hidupmu yang membuat kamu tidak hanya membuat kamu tidak lapar lagi, tetapi juga bermanfaat bagi tubuhmu, gitu ya. Jadi maksudnya bukan jangan makan atau minum sembarang makanan dan sembarang minuman, tetapi makan dan minum makanan dan minuman yang memang bermanfaat buat tubuh. Demikian juga menghirup udara. Itu bagian dari kehidupan kita, bernapas ini menghirup udara. Kalau enggak kita mati dong, udah. Karena ini memang, dan itu jadikan bernapas. Jadikan nafas itu, oksigen yang masuk dalam tubuh kita itu sebagai bagian dari hidup kita. Karena itu ketika kita bernapas ya, hirup udara yang segar. Jangan hirup udara yang tercemar. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat udara ini segar. Jangan cemari, jangan kotori udara ini. Nah, itu. Jadi topik utamanya itu adalah supaya kamu merasa pembelajaran jarak jauh ini menyenangkan, jadikan pembelajaran jarak jauh ini seperti air yang membuat kamu tidak lagi haus. Seperti makanan yang tidak lagi membuat kamu lapar. Seperti nafas kehidupan yang kamu hirup setiap saat. Jadikan PJJ ini menjadi bagian dari hidupmu sehingga kamu merasakan kebutuhannya dan kamu melakukannya dengan perasaan ringan, senang, ya kan? Nah, ada 3 tipe, ada 3 tips maksudnya supaya pembelajaran jarak jauh ini menjadi bagian dari hidupmu dan kamu menjadi senang untuk melakukannya. Yang pertama adalah include it in your to-do list. Masukkan atau taruh pembelajaran jarak jauh ini sebagai daftar yang harus kamu lakukan. Your to-do list, daftar yang perlu kamu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca artikel. Read articles, stay updated. Jadi baca artikel, stay updated. Supaya terus update, supaya enggak kuper gitu ya orang bilang, supaya terus update itu enggak, supaya gaul gitu istilahnya ya. Membaca tidak hanya sekedar membaca itu ya perlu sampai kepada memahaminya isi dari bacaan itu. Nah, kemudian yang ketiga, allot time for it in your schedule. Kalau sudah masuk dalam daftar yang harus dikerjakan, kemudian baca informasi-informasi, kemudian masukkan dalam jadwal keseharianmu. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan, Pak Pratela yakin kamu bisa menjadikan pembelajaran jarak jauh itu sebagai sesuatu bagian dari hidupmu, sehingga kamu ingin melakukannya dengan ringan, sehingga menjadi perasaannya senang. Baik, kita mulai satu persatu, mulai dari include it in your to-do list. Tetapi sebelumnya, Pak Pratela ingin kamu tutup mata, kemudian tarik napas 3 kali, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, diam
dengan napas biasa, kemudian kontemplasi, meditasi. Bayangkan bahwa materi yang nanti akan kamu dapatkan adalah materi bermanfaat yang nanti akan mengubah sudut pandangmu atau mindset atau cara berpikirmu tentang pembelajaran jarak jauh. Yang tadinya kamu merasa berat, merasa menjadi menyenangkan, membahagiakan, bermanfaat bagi dirimu, bagi masa depanmu, bagi keluargamu, bagi ayah ibumu, dan bagi banyak orang. Oke, buka mata. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Kita masuk kepada materi berikutnya. Bapak Ibu, itu intermezzo sebentar ya. Ini bagian dari hypnoteaching ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal secara mental, kita perlu berhenti sebentar pada suatu titik tertentu dan kita perlu beri motivasi. Salah satu yang bisa kita gunakan dengan memberi motivasi adalah dengan hypnoteaching seperti itu ya. Tidak sulit bukan melakukan hypnoteaching, karena sebenarnya kita sudah pernah melakukannya, memberi motivasi. Baik, kita lanjut. Anak-anakku, Pak Pratela ingin kalian jujur ya. Jujur, kemudian mengerjakan yang nanti kamu harus isi dengan jujur. To-do list. Kerja. Buat daftar apa saja yang ingin kamu lakukan supaya pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan. Kamu masuk ke menti.com, buka browsernya, kemudian masuk ke menti.com, ketik menti.com, kemudian kalau sudah terbuka, di atas akan ada permintaan untuk mengisi kode, isi kodenya dengan 44248699. Nah, nanti di situ kamu akan mengisi, kira-kira apa ya yang perlu aku lakukan supaya pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan. Misalnya di situ ada contohnya mandi dulu biar seger. Udah, ya silakan mandi supaya seger, supaya pembelajaran jarak jauhnya itu menyenangkan gitu. Atau yang lain mungkin sarapan dulu kalau PJJ lapar nggak konsen, bisa saja silakan ditulis. Ya, itu yang langkah pertama. Ini kamu kerjakan. Ini Bapak Ibu, ini contoh saja ya. Jadi kita skip karena waktunya. Kita lanjut. Yang kedua. Read articles, stay updated. Tadi disebutkan di penelitian bahwa penelitiannya Liu Bormirsky, Sheldon, dan Skade tahun 2005. Bahwa sebagian besar kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi karena pengalaman hidup dan kesehari-harian kita. Nah, mari jadikan ini sebagai kebiasaan dan kebiasaan baik kita. Anak-anakku semua, Pak Pratela ingin kamu memiliki kebiasaan baik, yaitu membaca. Kalau ini menjadi kebiasaan yang baik, membaca informasi dengan sampai ke pemahamannya, maka kamu akan mempunyai wawasan yang luas, yang kamu sendiri kamu sendiri tidak menyadari bahwa kamu sudah sampai pada titik itu. Tetapi ketika kamu berkomunikasi dengan orang, kamu menjadi tahu, dia bicara tentang ini, dia bicara tentang itu, dia bicara dari sudut pandang ini, dia bicara dari sudut pandang itu, dia mengikuti aliran ini, dia mengikuti pendapat ahli A, gitu ya. Karena apa? Karena kita membaca. Tetapi dengan membaca itu jangan kemudian kita menjadi sombong. Justru ketika kita mempunyai pengetahuan, membaca sampai kepada tingkat pemahaman, kita harus menjadi lebih bijaksana. Nah, dengan itu, maka kita menjadi bahagia. Nah, membaca, membuka cakrawala, menjadikan orang bijaksana, dan itu membahagiakan. Itu yang kedua. Nanti Pak Pratela ingin kamu tulis apa saja yang ingin kamu baca. Misalnya di situ ada contoh, aku ingin baca novel N. Hadini pada sebuah kapal.
Hadini udah meninggal, tapi karyanya pada sebuah kapal ini termasuk karya yang legend. Hadini juga seorang legend. Pada sebuah kapal itu ditulis tahun 1972. Pak Pratela membaca ketika masih SMP tahun 1989-an. Kamu belum lahir itu barangkali. Nah, tetapi sampai sekarang karya-karyanya itu masih termasuk mungkin kalau guru bahasa Indonesia tahu itu Hadini siapa. Pada sebuah kapal itu novel yang seperti apa. Selain itu ada juga selain Hadini, selain pada sebuah kapal ada juga penari. Nah, Hadini ini menikah dengan seorang diplomat Prancis, kemudian punya anak. Nah, anaknya ini sekarang jadi sutradara dan sebuah filmnya fenomenal, film kartun yang yang tokoh kartunnya itu bentuk silindris gitu, yang warnanya kuning, warna baju, warna warna dirinya itu kuning. Tapi nggak bisa bicara apa-apa, dia cuman nyam 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 gitu. Apa ya filmnya, lupa aku. Nah, itu misalnya kamu ingin membaca itu. Kamu bisa bercerita gitu ya setelah kamu membaca. Itu yang kedua, kemudian kita masuk yang ketiga. Allot time for it in your schedule. Jadi begitu sudah kamu tulis di dalam daftar yang kamu ingin lakukan, kemudian kamu mencari informasi tentang apa yang ingin kamu lakukan, kamu tulis di dalam schedule-mu. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Gitu ya. Dan kamu usahakan, ini yang berikutnya, tempelkan schedule-mu, jadwalmu itu di dinding. Tulis di buku, di kertas yang gede, kasih warna-warni yang indah dan sebagainya. Kemudian kamu kasih cukup ruang di setiap tanggalnya untuk kamu membuat tulisan atau kamu menempelkan sticky note gitu ya. Sehingga kamu bisa dengan sewaktu-waktu mengetahui, oh ini ada sesuatu yang perlu aku kerjakan. Gak apa-apa orang di rumah bisa melihat ayahmu, ibumu, adikmu, bahkan kalau adikmu bisa melihat itu bagus, sehingga dia bisa mendapat contoh positif dari apa yang kamu lakukan. Sehingga barangkali itu akan membantu dia, kamu menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai seorang kakak untuk memberikan contoh yang baik buat adikmu, gitu ya. Nah, kalau begitu kan berarti kamu menciptakan aura positif di keluargamu. Nah, aura yang getaran frekuensi positif yang nyampe frekuensinya ke orang lain yang menerima dengan baik juga akan beresonansi. Sehingga satu dengan yang lain itu mengeluarkan frekuensi yang bagus dan akhirnya suasana keluarga itu menjadi suasana yang ceria, bahagia gitu ya. Nah, itu tambahan saja, lanjut. Nah, ini nanti Pak Pratela ingin kamu juga membuat jadwalnya, masuk ke menti.com juga. Nah, itu anak-anakku, pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana kita mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan menyenangkan. Di akhir Pak Pratela ingin bertanya, what do you get from this learning? Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Nah, udah sekian itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke refleksinya. Pembelajaran jauh yang menyenangkan itu, yang pertama, itu kita harus fokus pada peserta didik. Makanya tadi saya ingin Bapak Ibu berposisi sebagai siswa supaya Bapak Ibu mempunyai menjiwai ya. Kalau kita dalam drama itu ada penjiwaan terhadap suatu karakter. Saya ingin Bapak Ibu menjiwai ketika Bapak Ibu sebagai siswa apa yang akan terjadi. Perasaan apa yang muncul gitu ya. Itu yang pertama. Itu fokus pada peserta didik. Nah, kita tidak bisa serta-merta itu. Kita bisa mempunyai dua
metode atau yang alat yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama melakukan diagnostik sikap pembelajaran dengan bertanya kepada guru mata pelajaran, dengan wali kelas sebelumnya, dengan guru BP-nya, dan yang ditanyakan itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu latar belakang siswa, status sosial ekonominya, lingkungan keluarganya, kesehatan fisiknya, kemampuan berbahasanya, dan pengalaman siswa itu. Kemudian yang kedua perkembangan kognitif dia. Apakah fokusnya itu sudah bisa untuk fokus dalam jangka lama atau masih jangka pendek. Kemudian kemampuan mengingat, pengolahan informasinya, penalarannya, dan sampai kepada problem solving. Kemudian yang ketiga, socio-emosional siswa itu. Kemampuan sosialnya bagaimana, kemampuan mengelola emosinya bagaimana, motivasi belajarnya bagaimana, pola pikir atau mindset. Nah itu tadi makanya saya sampaikan kita akan tarik napas dulu dan sebagainya. Itu dalam rangka mengajak peserta didik mengubah mindset. Regulasi diri, apakah punya jadwal pembelajaran di rumah apa enggak gitu. Dan yang kedua, kita perlu melakukan pretest. Pretest ini tidak harus berbentuk tes gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa bertanya jawab untuk mengetahui kompetensi prasyarat, seberapa tinggi penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik. Nah, kita bisa melakukan dengan banyak cara, gitu ya. Misalnya kita buat sendiri atau kita pilih yang standardized test. Kalau yang standardized test untuk bahasa Inggris, saya biasa pakai yang English Score dari British Council. Ini saya sampaikan di sini karena ini gratis. Berikutnya, kita harus menarik perhatian peserta didik dari awal kita mulai pembelajaran. Misalnya dengan ice breaking atau dengan apperception, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita perlu melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran, di dalam proses pembelajaran itu. Makanya tadi saya menggunakan Mentimeter misalnya. Itu hanya ilustrasi saja. Dalam prakteknya kita perlu melibatkan, bisa dengan banyak cara. Bertanya gitu ya. Sesekali bertanya gitu. Kemudian penggunaan teknologi. Teknologi itu seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, itu hanyalah alat. Fokusnya adalah bagaimana kita memfasilitasi peserta didik berkembang sikapnya, berkembang pengetahuannya, dan berkembang keterampilannya. Dan di akhir kita membuat refleksi atau bertanya. Pertanyaannya pertanyaan reflektif. Seperti yang tadi saya sampaikan di akhir tadi. Nah, what do you get from this learning? Nah, gitu ya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Ini harus nyampe ke situ. Karena apa? Karena inilah sesuatu yang nanti dibawa pulang setelah mereka belanja di mall e-learning. Gitu ya. Ibaratnya kalau e-learning ini adalah mall, kayak kita belanja di online gitu. Ini yang disebut sebagai internalisasi diri. Jadi pembahasaannya dengan menggunakan bahasa mereka. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di sini. Kenapa? Karena keterbatasan waktu, kita perlu catat saja kalau nanti ada konsep yang perlu diperbaiki untuk dilakukan tindak lanjutnya di kemudian. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, memfasilitasi untuk nanti pada saatnya kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada akhirnya saya menyampaikan selamat melaksanakan raker dan menghasilkan keputusan yang berfokus pada peserta didik. Terima kasih. Ini beberapa referensi yang bisa untuk disampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi 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 Home. Goodbye. Terima kasih.